Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan materi kita pada video kali ini, perkenalkan nama saya Inggit Fahtiana Putri. Saya adalah mahasiswa tingkat 2, tepatnya di semester 4, program studi manajemen di Universitas Swadaya Gunung Jati, dan saya berasal dari kelas 2K Manajemen SDM. Video ini ditujukan kepada mahasiswa ataupun pelajar yang sedang membahas atau ingin mempelajari tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dan video ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM, dan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Langsung saja kita bahas materi kita pada video kali ini, yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Manajemen kinerja merupakan sebuah alat untuk mengatur manajemen perusahaan atau sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan para pegawai. Proses memantau dan mengevaluasi ini bertujuan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik secara organisasional, tim, ataupun individu. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi wajib memiliki kinerja sumber daya manusia yang efektif dan efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu dan kelompok. Dalam kinerja itu sendiri terdapat tingkat kinerja yang mana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brecht pada tahun 1995. Garis besar kategori kinerja menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi itu sendiri, dan juga kinerja merupakan hasil yang didapat oleh seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya terdapat pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Menurut De Vries dan kawan-kawan pada tahun 1981.
Selanjutnya terdapat aspek pengukuran kinerja, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, dan yang keenam biaya. Selanjutnya terdapat jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, yaitu seperti pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, yaitu seperti capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ukuran reaksi, yaitu seperti penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang keempat ukuran waktu, yaitu seperti pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Selanjutnya terdapat indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Dan yang keempat daya tanggap, yaitu daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selanjutnya indikator kinerja organisasi diukur dengan yang pertama performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you in the next video dengan materi-materi lainnya.